Oh, assalamualaikum. Di sekolah. Salam. Di rumah. Kurang Pak Bagus, Pak Ardi. Oke, kita tunggu aja lah apa Bu. Ambil baca ini Internetnya kasusnya. Oke. Oke. Kasusnya ini kita dapat kasus 2, Bu. Kasus 2. Iya, Oke, kasus kita 2. baca Sabrina bareng-bareng. itu. Oke. Oke, Sabrina. Hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Itu sampai ke bawah. Lalu untuk nanti kita review satu-satu ya Bu tentang penanganannya seperti apa, indikatornya itu apa. Lalu di sini juga dalam kasus di atas sikap posisi yang kita tekankan yang ada pertanyaannya itu Pak. Oke, yang ada di bawah itu. Oke. Kemarin malah WA. Sekarang nggak lihat. Mungkin masih ada kegiatan di dinas. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah dia tidak. Oh ini masalah tidak mematuhi peraturan Pak. Gimana Pak Ardi? Oke Bu, masih baca ini. Langsung kita eksekusi. Dalam kasus ini sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman, jelaskan dan indikatornya Pak. Halo. Room 1. Pak Bagus salah alamat. Sedang masuk. Secara tersedia di bagian makanan menu di supermarket. Pak masuk. Jangan lupa beli souvenir di toko-toko milik ya. Ada pilihan masa depan. Pak Lukmannya ini posisinya seperti orang yang menegakkan disiplin ya Bu ya. Jadi di sini itu saya ada kata ini Bu, menemukan kata ini, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Berarti kan tidak memberikan kesempatan pada Sabrina. Oke, berarti posisi Pak Lukman itu sebagai penghukum Pak. Bisa jadi penghukum. Saya baru nyampe situ bacanya Bu. Oke. Jadi indikatornya kenapa Pak Lukman itu sebagai penghukum karena menggunakan hukuman fisik atau verbal, kan ucapan-ucapannya dia itu menyakitkan hati. Nah, ini juga Ada memperkuat suaranya Bu. juga tinggi. Ada yang memperkuat ini, namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Itu hukuman, itu kan termasuk penghukum. Nadanya tinggi, nadanya tinggi, terus menunjuk, menghardi juga. Berarti posisi kontrolnya Pak Lukman ini sebagai penghukum Pak. Ini nanti kita pakai apa Pak? Pakai slide apa pakai apa Pak? Langsung di itu kayak biasanya aja Pak.
Berarti pakai PPT ya? Nggih. Itu di copy Pak, kasusnya tadi di copy di PPT, terus pertanyaannya langsung kita jawab di PPT bawahnya itu aja Pak. Oke Bu. Pak Bagus, aman? Aman. Gimana Pak? Nyasar di sana tadi dihukum nggak? Nyasar di mana? Ngomong masalah penghukum ini. Maaf, ada kendala jaringan ini masih Pak. Oh iya Pak. Sama saya juga ini pakai hotspot HP Pak, pakai wifi sekolah nggak seberapa nyambung. Tahu kok beberapa hal ini. Monggo Pak Ardi di share screen. Oke, ini masih cari desainnya yang kira-kira enak dipakai apa ya. Modul 1.4 ini banyak sekali. Saya kemarin jawabannya hilang Bu. Oh sama, saya review lagi ya. Kemarin tuh saya review lagi, setelah saya kerjakan semua saya review lagi, termasuk ada ini yang sudah saya jawab tapi ternyata teksnya itu kosong. Sama Pak, saya juga akhirnya saya harus rajin. Cek lagi. Iya. Hilang Pak. Gak tahu kenapa kemarin. Lah iya. Internetnya Pak. Mungkin diminta untuk lebih teliti lagi. Oh ini aja. Oh ini video. Oke, share screen aja, kita milih bareng-bareng Bu. Saya kok malah bingung. Gak usah api Pak, yang penting isine. Nah iya. Cuman kalau template-nya sudah sesuai kan lebih enak. Semuanya telah berubah, sejak PT Beku itu dijual. Aku imigrasi kerajaan lama. Termasuk hukuman iki Pak Lukman iki. Nggih. Mana ya Mas? Nggih, penghukum nggih, Pak. Bagus nggih. Iya, penghukum. Ini aja ya, Bu. Nggih. Dapat lihat ini barangkali ada yang. Oh, ini aja. Halo, Pak. Apa? Itu enggak masalah warna sepatu. Gimana Bu? Ya itu ae lho, Pak. Ini aja. Terserah pokok. Ya. Oke.
10 kali lebih cepat. Jadi setelah ini. Ini berarti kita copy. Aku telah meminta kamu untuk selesai permainanku, tapi aku khawatir ada harus jadi kusut. Poli Social Action Championship dengan agen oli proteksi vitamin E. Jadi memastikan rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan halus. Sampai hidup. Ini apa ya? Terus kita nama kelompok dulu. Oh iya, nama kelompok dulu. Nama kelompok dulu, Pak. Oke, tak duplikat dulu, kadang copy paste soalnya. Tenang dulu, dia bisa mikir kedua itu. Jadi apa yang Dia semua berasal dari TV. mau tahu rahasia tanam maksimal kalian? Percaya di sana. Wanita tidak mungkin percaya diri di segala sesuatu. Saya kanan kehabisan. Ini Pak Bagus, namanya Pak Bagus. G. Putra Aji Bagus. Kepada siapa kalian yang bersekolah tertutup 100% hanya dalam 5 menit. Kepada siapa kalian? Oh, itu betul-betul baru. Komaria, gak pakai J, gak pakai H. Komaria. Komaria berarti. Ya. Bacaan lama. Sama dong kayak nama saya. RDHI nggak umum. Tambahin B, Pak. Tambahin B. Komaria. Ada Betul Y-nya itu. ya? Enggak itunya loh, Pak. Nama saya. Sudah namanya Pak Bagus, Pak Ardi. Putra Putra. Aji Bagus. Bagus Y belakang. Begini Pak. Saya patut nang Komaria toh. Putra Aji Bagus. B, Pak. B. Wicaksono. Oh, iya. W, Pak. W. Oh, W. Kurang Wildan. Y. Wi. G. Sabar, Oke, terus. Oke. Ini kasusnya saya tak ambil sebagian Bu, tak masuk gelas. Itu yang kartunnya itu sudah bagus, kecilkan saja, Pak. Kan ngeker apa kasus. Ngeker masalah. Oh. Hidup kita sudah banyak masalah. Kita harus menyelesaikan masalah ya, namanya juga pimpinan kompleks. Ngeten nggih? Nggih.
Terus kemudian kita mulai dari mana ini? Nah, yang pertama itu tadi Pak, posisi kontrol Pak Lukman adalah, pertanyaannya itu Pak. Dia film pertama di Indonesia Gajah dengan 3 naik film lainnya. Kalau kali kau, ya, untuk tamatkan 2012 ini ya. Ya, kumpul keluarga, tapi Gamblang ya Bu ya. Sikapnya orangnya ini Pak Lukmannya loh, gamblang. Oh, anu ini Pak. Ini anu apa generasi lama Pak. Iya, saya jadi nostalgia rasanya itu. Guru buatan Indonesia. Orang tuanya langsung protes, Pak. Kalau diterapkan zaman sekarang, orang tuanya langsung protes itu. Iya, orang tuanya langsung datang ke sekolah. Iya. Karena kan ini anaknya seolah-olah tidak diberikan kesempatan ya. Padahal kan sudah Ya, betul. meminta maaf, memohon kembali ke Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya, dan dia juga sudah berjanji loh, tapi tidak mau tahu. Saya bacanya macet gimana. Langsung Itu ramai. jam Pripun Pak? Kang, kalau kasus seperti ini sekarang bilang Iya rame Pak kalau sekarang Pak. Kita yang tadinya ingin merubah anak itu supaya mengikuti peraturan, yang ada malah geger dengan orang tua. Ya, jadi gimana ini narasinya Bu? Kira-kira apa? Sikap posisinya itu apa kira-kira? Posisi kontrol Pak Lukman adalah penghukum. Karena menyuruh Sabrina membuka sepatunya. Mau tahu rahasia nama maksimal kalian? Pakai Rexona. Karena meminta, menyuruh ya, menyuruh Sabrina membuka sepatunya. Ini ya Bu. Halo. Dan mengikuti pelajaran tanpa menggunakan sepatu. Oh, maksudnya itu gini, berarti menyuruhnya melepas. Mengikuti pelajaran seharian tidak memakai sepatu. Pelajaran tanpa memakai sepatu. Seharian ya? Oke, seharian. Oke. Ini tak kasih jarak ke bawah aja. Lalu dibuat italik. Lupakan saja. Menggunakan alat punya ini. Baiklah, bukan Ini tidak ada tambahan lagi, Bu. Itu posisi kontrol Pak Lukman adalah penghukum karena menyuruh Sabrina untuk melepas sepatunya. Indikator Pak, tambahi indikator Pak. Oke. Indikator. Indikatornya ini. Ada berbutir-butir tak Bu? boten sih. Indikatornya itu Kira-kira kita itu nanti menyebutkannya itu berbutir-butir atau boten, kita ini hanya ini menjabarkan aja. menjabarkan saja Pak, lebih anunya. Kita menjabarkan. Kalau
Oke, indikatornya itu seperti indikatornya kenapa? Oke, kenapa kok disebut sebagai posisi kontrol penghukum? Karena indikatornya satu, ucapannya itu menghardik itu loh Pak, tidak sudah menggunakan hukuman fisik meskipun tidak secara dipukul enggak, tetapi dia menggunakan hardikan itu loh Pak, hardikan, nunjuk dengan jari, suara tinggi itu termasuk menggunakan hukuman fisik verbal ataupun hukuman verbal. Apa itu? Menghancurkan mental murid ya, seperti merusak. Iya betul. Berarti menggunakan kata gini aja Pak, berarti indikatornya menggunakan suara tinggi dengan menunjuk jari, menggunakan nada tinggi untuk menghardik. Dengan menghardik. Iya kan ada bentak toh Pak itu Pak, menghardik toh Pak. Menghardik. Dan menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Kan disuruh pulang. Gimana caramu kan gitu. Berarti kan dia menghukum. Yang ada dua indikator, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua menggunakan nada tinggi untuk menghardik. Terus ini tidak menerima alasan itu apa juga termasuk indikatornya? Tidak memberi kesempatan untuk membela diri. Tidak menerima kan bukan tidak menerima alasan apapun. Jadi tidak menerima alasan apapun. Tidak memberi kesempatan, betul. Apapun. Agak hangkal ya bahasanya, tidak menerima alasan apapun yang diberikan Allah. Iya. Apa kira-kira yang enak ini? Tidak mentolerir kesalahan ya, ya. Tidak mau mentolerir sama sekali pembelaan. Meskipun dia sudah minta maaf ya. Iya. Penjelasan dari Sabrina. Kenapa Pak? Penjelasan. Menerima atau mentolerir? Kesalahan yang dilakukan Sabrina meskipun sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulang. Begini bagaimana? Ya. Terus berarti sekarang kita ke yang kedua Pak. Yang kedua. Apa yang terjadi di sini? Aku ini robot Squidward. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Memang benar, dengan bantuan Peter juga. Teman itu selalu menolong. Itulah teman. Nah, berarti ini kebalikan dari apa yang dilakukan ini ya tadi sama Pak Lukman. Oke, itu yang satu tadi kan kenyataannya Pak. Yang kedua itu seharusnya. Jadi bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan oleh Sabrina? Jelaskan. Ini memuat 2 poin. Ya, itu cuma 2 poin tapi jawabannya
satu itu Pak. Oh, jadikan satu aja ya kan? Jadi gini, misalnya pertanyaannya, Bentar Bu, bentar. Bila Pak Luman yang iya. Kan manajer itu ada yang pertama itu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau manajer kan itu. Yang pertama itu Pak, kalau menstabilkan identitas itu contohnya Bapak tahu memakai sepatu warna coklat itu menarik, tapi sepatu warna apa yang sesuai dengan aturan? Jadi apa identitas, menstabilkan identitas manajer kan itu. Satu kan menstabilkan identitas. Ya, lalu Bapak tahu kalau sepatu coklat itu bagus, tapi aturan sekolah apa kan gitu. Itu menstabilkan ini ya. identitas. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Namun keyakinan enggak, ini sebentar lagi. Bapak tahu sepatu coklat itu bagus. Tapi aturan di sekolah apa kan gitu toh? Aturan di sekolah. Namun sepatu apa yang sesuai aturan gitu. Apa ya? Wis sampean susun dhewe lah Pak Ardi. Kemarin kayaknya kita menghindari ini Bu. Kalau saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan dilontarkan itu berkutat di keyakinan sama ini, sama kesepakatan kan? Iya, keyakinan kelas. Lebih banyak ke kesepakatan apa keyakinan ya kira-kira kemarin saya lupa. Keyakinan, keyakinan Pak. Ya. Yang pertama kan menstabilkan identitas itu identitas sepatu yang disebutkan. Sepatu coklat itu bagus. Namun sepatu warna yang sesuai dengan aturan itu apa? Kan gitu. Biar poin pertama itu identitas yang salah itu kan sepatu, Pak. Namun kesepakatan kita, aturan. Kesepakatan apa aturan, Bu? Ya, podo ae, Pak. Podo ya. Ya. Kita ambil kata kesepakatan aja, soalnya kemarin kita akan menghindari aturan-aturan dan lain-lain. Kesepakatan di sekolah. Di sekolah kita memakai sepatu warna apa? Lalu kemudian yang kedua, Bu. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, Pak. Validasi tindakan. Jadi validasi tindakan yang salah itu lalu bagaimana kamu memperbaiki hal ini, kayak gitu loh, Pak. Kamu sudah salah, terus bagaimana kamu memperbaikinya? Apa, Bu? Tadi? Memperbaiki. Bagaimana kamu memperbaiki hal ini? Oh, itu bawahnya. Enggak, sebelumnya tadi apa? Setelah menstabilkan identitas, terus apa? Validasi tindakan yang salah. Gimana, Bu? Bagaimana bagaimana cara memperbaiki hal ini? Bagaimana cara memperbaiki hal ini? Bagaimana sekarang
sini tidak lupa memberitahumu, tapi kok hilang. Ya ampun, aku khawatir astaga. Dan khawatir akan Ya boleh, nggak apa-apa Bu. Pak Bagus gimana Pak Bagus? Kau benar-benar menyukai malam ini. Pak Bagus suaranya kok kenal saya. Apa yang kita bawakan untuk kalian malam ini? Di rumah tapi ini Bu. Ya, investasi yang sangat baik. Pak Bagus, HP-nya rusak dah. Tak kira suara Mana TV tadi selatan? suaranya Pak Bagus kok. Iya. Tapi kita ada Pak Bagus sampai saya. Bagaimana Pak Bagus? Yang ketiga, Pak, menanyakan keyakinan, Pak. Apa yang kamu yakini dalam keyakinan kelas? Jadi yang nomor 1 tadi jangan ditulisi keyakinan kita, apa kesepakatan apa keyakinan tadi, Pak? Kesepakatan Bu. Oh ya wis. Yang ketiga, apa yang kamu yakini dalam keyakinan kelas? Yang ketiga kan itu, Pak, menanyakan keyakinan. Apalagi tadi? Menanyakan Berarti ini. keyakinan. Apa yang kamu yakini dalam keyakinan kelas? Dan tentu saja hanya green bay di samping COVID. Apa itu? Jadi mulai pada sekarang, aku yakin bahwa aku ingin memiliki sumber makanan. Buah hanya itu melakukannya. Udah. Ya, wis Pak, jak kakek. Enggak lah. 3 saja, jangan banyak-banyak Bu. Kalau banyak-banyak kita sendiri nanti yang pusing. Membuat pertanyaan sendiri malah. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilainya cuma 1, Pak. 2, Pak. Disiplin dan tanggung jawab. Salah tekan. tali sepatu. Ini apa ya? Kita harus punya lebih kuat, tapi bisa dipakai. Hai, Bos, aku punya ide. Kita gunakan kain ini. Bagaimana? Kok masih muncul? Oh, gini aja. Ini Kenapa, Pak? Masih muncul satu ini. Oh, Pak Bagus. Oh iya, Pak Bagus iki sinyalnya nyandet kok ya ini. Iya, durung tuku pulsa. Anu, towere kenceng kedukuran kok ya ini. Pak Bagus di rumah mana? Pak Bagus di itu kuburan paling. Dia Omaya akeh koyo iki. omane loro, Pak. Situ iku sebelah kuburan. Paling sinyalnya dipek anu apa jenenge penghuni kuburan gawe wifi-an. Ini satu slide gini aja ya, Bu. Terus sebelahnya Ya. nanti kita buat. Oh, itu jawabannya kan iku mek 2 tok toh, Pak. Nilai kebajikan itu toh. Nggih. Nilai kebajikannya kenapa kok harus pakai sepatu hitam? Semuanya ya disiplin dan tanggung jawab. Nggih. Bu, saya izin sebentar nggih. Ini dipanggil sama kepala sekolah. Nggih. Ijen Sebentar kabeh aja, hotel kabeh iki. Enggak sebentar tok, Bu. Saestu sebentar tok. Nggih. Pindah kemana Pak Bagus? Ampun, Bu. Alhamdulillah masuk lagi. Di rumah mana ini? Di rumah mana? Masih di koket, Bu. Olan. Iyalah, pakai wifi sekolah. Oke. Ini tak rubah ini. Baik sinyal. Saya ganti.
Pak Ardi masih dipanggil kepala sekolahnya, Pak. Loh. Oke. Ya kayak iso apa-apa dhewean. Tentang cinta. Kau tahu inti dari semua ini? Kau tidak dapat memberikan harga pada kebebasan. Oh, astaga, tidak nak. Aku tidak membayar bunga atas depositku yang baru. Hei, komplit, beri aku bunganya. Artinya jatuh dulu ya, Bu. Gitu. Jalan nggak tahu, Pak. Koyane kerembangan. Oh iya, dia perembangan ini. Iya. Apa sih bayi ini lebih pengen? Loka Karya berasa minggat lagi ya, Pak? Aduh. Jenengan sing cedak, Bu. Enggak, Pak Bagus jauh, saya deket Tenggilis. Apalagi Pak Ardi tambah tuh. Iya. Maafin malah jauh. Jauh. Nggih. Saya Tenggilis juga. Itu yang dekat SMA 16 ya, Bu Komaria? Nggih. SMP 16. SMA nggih. Iya. Dekat SMA 16. Teganya kau mempermainkan emosi. Pun mantun, Pak. Aksi nyata ya, Pak. Karena tidak tahu kau tidak pernah kemenangan. Yang Akan selalu berada satu. satu titik empat belum. 1.3 belum. Foto. Ada, Pak. Ndi Pak Ardi iki cek suwine. Iku nih mau gak di-share linknya. Iya. Coba di-share nih. Nggih. Anu. Jane di-share ya bisa dilanjutkan ke kita. Nggih. Jadi langsung aja Pak dibahas ya. Nanti karek nulis Pak Ardi ini nanti tak share. Soal ketiga itu tadi nilai kebajikannya itu ada 2, Pak. Yang 1, 2 kan sudah. Yang nomor 3 nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan apa Pak? Oleh peraturan harus berwarna hitam itu loh Pak. Nilainya cuma 2 Pak kalau menurut saya. Nilainya cuma 2 kalau menurut saya. Nilai tanggung jawab dan disiplin. Kalau Pak Bagus. Dia menghargai, Bu. Menghargai. Ini peraturannya loh, Pak. Peraturan sepatu hitam itu nilainya apa? Kenapa kok disuruh pakai sepatu hitam gitu loh, Pak? Kalau menghargai sebelah mananya, Pak? Maksudnya itu Pak Lukman itu tidak menghargai si ini Sabrina, gitu. Tidak menghargai Sabrina yang istilahnya cepet-cepetan pakai sepatu gitu. Terus yang Pak Lukmannya juga begitu. Tidak menghargai diri sendiri juga, Pak Lukmannya menurut saya gitu. Jadi dengan sikap Pak Lukman yang seperti itu akhirnya penilaian murid pada Pak Lukman itu kurang baik. Kalau menurut saya
Akhirnya anak kan Halo. istilahnya sedikit Iya. emosi, sedikit gundel di hati itu. Si Iya. Sabrina itu. Bahkan mungkin malah jadi tidak suka kepada Pak Lukman. Karena sikap Pak Lukman yang seperti itu. Yuk kita lanjut Ibu, Bapak. Tadi Ya, Pak, pertanyaannya itu nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Berarti ini ya merujuknya ke warna sepatu. Peraturan. Iya, peraturan sekolahnya, Pak. Akan jadi seperti ini. Ini lali Pak taruh sini. Lalu kemudian ke sini. Nah, kira-kira nilainya 2 tadi itu apa saja, Bu? 1 disiplin dan tanggung jawab. Disiplin. Yang kedua tanggung jawab. Ya, soalnya kan menurut saya pakai sepatu hitam semua. Kenapa harus pakai hitam semua? Karena harus kita kan menunjukkan kedisiplinan biar gak blonteng-blonteng gitu. Sama tanggung jawab sama dirinya sendiri. Ya, tanggung jawab. Kalau memang disuruh aturannya pakai hitam, yo tanggung jawabmu di mana? Kalau nggak punya, yo gimana caranya? Sebelum masuk kan sudah diberitahu, gitu kan? Oke, betul. Lalu yang kedua ini terus yang ketiga, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah? Ya, Pak, menyikapi. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman dengan kasus ini? Ayo, Pak. yeah. Pak Bagus. Bagaimana Pak Bagus menyikapi kasusnya Pak Lukman ini? Setuju apa tidak? Wah, ini mengingatkan trauma masa lalu sepertinya kalau kita 90-an ya. Iya, Pak. Ini enggak, kalau saya tidak setuju apa yang dilakukan Pak Lukman, karena memberi hukuman yang seperti Pak Lukman itu pasti merusak psikis anak, mempermalukan anak. Menyikapi langkahnya itu secara kita berkelompok apa per individu, Bu? Langsung berkelompok ya, aja kita secara sepakat, berkelompok, Pak. Nggih, kalau saya kan tidak setuju karena itu tadi. Kalau Pak Bagus karenanya apa? Nanti karenanya aja Pak yang diperbanyak kalau memang semua tidak setuju. Oke. Pak Bagus gimana Pak Bagus, setuju Pak Bagus? Atau jenengan malah punya ini pengalaman menarik dengan guru yang tidak menerima satupun alasan Pak Bagus? Dulu memang guru laki-laki ya paling banyak mayoritasnya seperti ini. Tapi ada juga yang menyenangkan. Saya tidak setuju, Pak. Itu. Kemudian enggak setuju ya. Dia di bawah sana mengumumkan sesuatu. Nah, kalau Pak Bagus tidak setuju karena tidak menghargai juga, terus minta maaf kok iya. disalah nih kan gitu. Kalau saya tidak setujunya karena sikap Pak Lukman ini dapat menghancurkan atau merusak, mengganggu psikis anak tersebut. Sependapat saya sama jenengan, Bu.
Jenengan tulis saja Pak, tidak setuju karena yang dilakukan Pak Lukman dengan memberi hukuman, 1, tidak menghargai, 2, dapat mengganggu psikis anak tersebut karena malu tuh banyak orang. Lalu yang kedua, melukai harga diri karena memarahi di depan umum. Cara mengatasi itu bisa menerapkan dikejar restitusi. Bagaimana Pak? Oh, berarti kita tambahi gini. Seharusnya gitu ya. Itu ada segitiga restitusi penanganan kasus itu. Sampai saat ini pun aku tidak tahu. Tapi satu hal, aku tidak pernah menyimpan dendam kepada Dewa Kematian. Dia tidak mungkin mereka. Kenapa kakakku tidak menaruh dendam pada Dewa Kematian? Kenapa dia terus mencari Dewa Kematian? Tapi di sini tidak dijelaskan ini masalahnya. Di sini Pak Lukmannya sendiri itu memahami tentang segitiga restitusi apa enggak? Soalnya ini main hantam aja orangnya kayaknya. Ya, berarti gini aja Pak, saat menerangkan saja Pak. Oh gitu. Alasan kita nggak usah banyak-banyak, tapi engkau diimbui sampai Pak Bagus, sampai keterangannya Pak Bagus restitusi lho Pak. Ben kok dawa. Semakin panjang semakin bagus sebenarnya penjelasannya. Nanti kalau memang mengena kita ambil poin-poinnya saja, nanti kan penjelasannya yang lebih bagus itu, lebih mendetail malah. Banyak, kita nggak usah banyak-banyak tulisan. Yang penting kita ngomongnya jelas, padat, berisi. Amin. Gini ya Bu, ini kan kita review lagi mulai dari awal tentang kasusnya ini. Ini kasusnya Pak Luas dulu. Sabrina hari itu bangun terlambat. Ini enggak punya lemek tahu ini. Barangkali yang bisa dipakai. Lemek anu kertas Pak. Nah, biar kelihatan tulisannya Bu. Tapi kalau dikasih itunya loh Pak. Gondol ke sini. Itunya sukete ku dicilikno gak isa ta Pak, di ke bawah itu itunya deh. Sukete gak ke bawah jadi suketi. Sukete biar ke bawah. Oke. Pongwian niki sukete. Sama, saya juga orang lama Bu. Lama di desa maksudnya. Kalau begitu, kita akan gunakan meriam bunga bangal nomor 2. Kau bisa? Hal itu Kau jangan sampai lari di tengah jalan lagi, bocah saya. Nah, segini. Kau pergilah mengetarkan lawan. Tapi kelihatan kok ya Bu ya. Kelihatan Pak Bagus. Dari laptop penjenengan Pak Bagus. Kelihatan. Ini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru, lalu kemudian ini lanjutannya, pertanyaannya ini. Terus nanti terakhir refleksi kasus 2 Pak. Kenapa Bu? Terakhir dikasih refleksi untuk kasus ini. Ada tak di situ? Ya enggak ditambahi Bapak
Oh, kita tambah sendiri gitu maksudnya. Oke, kita tambahi kesimpulan. Kesimpulannya hukuman yang diberikan Pak Lukman itu mengganggu psikis karena membuat malu, menimbulkan rasa benci, dendam. Kan akhirnya anak timbul nggak mau sekolah, Pak. Iya. Pada akhirnya rasa traumanya yang tinggi nanti. Nah, makanya itu refleksinya itu tadi kesimpulannya apa? Kalau nggak mau sekolah, apa yang dilakukan sendiri yang repot, Bu. Nangge. Nah, Pak Bagus, enggak dengar Pak Bagus. Iya, kalau anaknya nggak mau sekolah, gurunya sendiri yang repot, Pak. Oh iya. Saya kapan hari ngejar sampai ke negeri Cina, Pak. Karena Cina. orang tuanya enggak peduli, terus kemudian anaknya juga enggak pengen sekolah, akhirnya ngejar sampai nyampe ke pasar-pasar itu, anaknya ternyata ngamen. Iya, karena saya ada kasus ini ya, yang tahun ini tuh saya perempuan itu. Oh, perempuan, Pak. Ini udah sampai apa namanya, pakai seragam apa aja nggak apa-apa, maksudnya nggak harus kalau misal nggak pakai seragam gitu. Oh, berarti anaknya itu lama nggak Dua masuk. kali. Iya, betul. 2 kali saya ke rumahnya ini sudah ini. Ya, kalau nggak masuk lagi, saya ke sana lagi, jemput lagi. Nah itu Pak, repot sekarang itu anak mentalnya itu gimana ya, semenjak pandemi kemarin itu agak minderan deh. Mereka itu kadang lebih nyaman di rumah daripada di sekolah, karena di rumah itu merasa semua terpenuhi. Kadang karena pergaulan juga. Iku mending Pak, gelem. Kalau saya ini apa namanya, gali informasi itu karena faktor keluarga, Pak. Itu menurut saya ini. Oh, permasalahan keluarga. Iya, sama Pak. Saya orang tuanya itu enggak peduli, ibunya nikah lagi, saya telepon nomor saya diblokir, tak datangi ke rumahnya itu juga enggak peduli, malah saya dimarahi di sekolah, katanya daripada rumah tangga saya rusak, saya nggak peduli lagi. Soalnya suaminya yang baru nggak mau peduli sama anaknya. Saya kira itu hanya ada di sinetron loh Pak. Ternyata Pak itu Pak kemarin saya jemput nanya masih tidur sama bapaknya gitu loh. Astagfirullah, nikmat sekali hidupnya. Itu mending ya Pak ya, gak sekolah karena sesuatu. Ini gak sekolah karena guru ya Pak. Oh, ini itu kan biasanya masalah keluarga nggak mau sekolah gitu. Kalau saya di TK, ini di TK ya Pak ya, di TK karena dikatai gini Pak, kan pakai sepatu putih, ini pakai sepatu juga. Masalah kan sama ini, permasalahannya sama seperti Pak Lukman ini akhirnya. Kan ada guru senior pakai sepatu putih. Harusnya kan kalau pakai baju jaksa itu harus pakai baju hitam, sepatu hitam. Kan sekolah saya itu dari kejaksaan, Pak. Jadi ada seragam jaksa kecil. TK itu pakai jaksa kecil. Lengkap atributnya pakai sepatu hitam. Karena gurunya ini mau wong tuwek, kolot senior. Besok jangan pakai kamu kok pakai sepatu putih? Nggak ada Bu di rumah. Ini sepatu putih, ya Pak. Gurunya besok nggak mau sekolah Pak karena nggak mau pakai sepatu merasa minder. Nah, habis itu besok gitu di masa tuh kenapa nggak mau sekolah? Dia kalau nggak mau sekolah anak-anak temennya siapa? Temennya setan. Ulang Pak, aku mau sekolah aku jalin deh temennya setan aku lah peseneng aku malu dilokno temene setan wes Pak setahun Pak gak sekolah TKA. Masya Allah. Sampai Pak sekali berarti. Terus wongnya kan nyelentian zaman biyen lho Pak. Gak meneng jelewentik arek TK Pak, cetar wis diselentik Pak. Akhirnya si ibu ini tadi waktu sebentar. Halo.
Wah, di TK loh, Pak Bagus. Nah, kalau misalkan itu di SD ya, di SD pun aja anak yang sudah besar, dia merasa dipermalukan di depan umum aja sudah mulai menghindar. Bahkan ada rasa nggak nyaman itu pada akhirnya dia ini nggak ingin berbaur dengan teman yang ada di kelasnya, takut kena bully lah. Apalagi sekarang ini kan banyak sekali tuh kasus-kasus bully itu. Tadi nggak dilanjutkan loh Pak penjelasannya Pak. Yang apa namanya tadi? Yang mana Pak? Yang ini Pak? Nggih. Gimana Pak? Gimana? Tidak setuju karena tidak dijelaskan ya. Ketika seharusnya Pak Luman menerapkan apa namanya? Oh, itu. Oke, berarti kita ini menyebutkan langkah-langkahnya ya. Iya. Yang perlu dijelaskan di situ apa enggak nih? Itu anu aja Pak, ucapan aja Pak. Kita nulis sesingkat aja, nanti keterangannya kita ngomong aja Pak, sing banyak. Oke. Tadi hematnya segitu Pak. Maksudnya enggak perlu namanya tuh. Ya, kita detailkan, kita jabarkan gitu apa? Menstabilkan apa Bu itu tadi? Menstabilkan tadi identitas itu anak itu sudah ada di ini butir itu tadi Pak. Pertanyaan kedua Pak. Nomor 2 Pak, menstabilkan identitas. Oke, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menurut Bu Maria itu perlu pakai garis tulisan enggak kalau di itunya di apa di tanfanya itu? Segitiga restitusinya boleh di akhir-akhir aja Pak. Oh iya betul, di akhir-akhir aja. Akhir-akhir saja, nggih. Kan kita refleksi dulu. Kita refleksi, setelah refleksi sesuai dengan segitiga restitusi, gitu langsung kesimpulannya. Mantap mawon. Yang terakhir itu refleksi tadi sudah nggih Pak? Ini sudah tak siapkan untuk slide-nya. Hukuman yang diberikan Pak Luman kepada Sabrina ini sudah mengganggu psikisnya. Bahkan bisa menimbulkan rasa benci dan tidak mau sekolah. Iya, sudah melukai psikisnya. Anak sekarang itu hatinya Hello Kitty. Oh benar Bu, saya dulu ya pakai rotan, pakai penggaris, dilempar papan tulis kecil itu pernah. Ya, saiki gak iso Pak. Iya, anak sekarang enggak bisa. Sekolah saya itu sampai Pak, yang tadi cerita itu tadi gurunya ya, apa namanya Ibu. Izin saya melihat anak kula sebentar, nggih, sudah pulang apa belum itu? Oh, masuk siang toh Pak Bagus. Nggih, monggo Pak Bagus. Oke. Kasus saya kemarin itu Pak Ardi sampai ke dinas pendidikan Pak Ardi. Nggih ta? Iya, kan itu ibunya itu ikut seminar, ibunya juga guru di sekolah saya. Ikut seminar parenting anak gitu. Nah, kebetulan parenting ini ada sesi konsultasi. Si ibu ini tadi konsultasi anaknya nggak mau sekolah gini-gini karena dianu gurue kan lho Pak. Terus akhirnya si apa namanya psikolog ini partneran sama dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu ditelepon, aku minta belangkonya, aku mau visit home visit sama orang ini gitu. Belum dilakukan home visitnya. Dinas langsung emosi, dinas pendidikan langsung dipanggil guru-guru saya Pak.
Siapa yang sudah menjewer? Aduh. Kena Bang. Iya Bu, anak TK loh. Ya, anak TK itu anak yang berpolos. Saya aja sama ponakan itu masih usia TK, dia biarpun salah kita masih bisa beritahu mana yang benar. Jadi langsung Pak, Masya Allah. Jadi terus dinas itu salah sasaran. Anaknya dulu kan digitukan di TKA, terus naik TKP. Yang dipanggil dinas itu TKB-nya Pak, guru TKP. Salah orang, langsung diapes kan. Akhirnya TKP. Akhirnya si ibu yang ibu ini tadi konsultasi ke psikolognya, telepon akhirnya, ibu salah orang ibu. Akhirnya dinas pendidikan merasa salah, langsung ditutup kasusnya. Tewas keneni. Iya Pak, dipanggil Pak. Waktu itu masih Bu Mami. Waduh. Masih Bu Mami. Gak main-main tuh Pak, kalau Bu Mami ngamuk ya Pak. Bu Mami saya paham bagaimana caranya. Karakternya apa Pak ya? Ya apa ini HAM bisa tak tutup ini izin operasionalnya. Gimana Pak? Terus sekolah saya kan punyanya Pak Jaksa. Langsung Bu Jaksa, Pak Jaksa itu ambil alih Pak. Iki sing salah sopo sih? Sampai kan malu Pak, sampai ono kesalahan kan malu. Terkadang itu ada guru yang dia itu bisa manajemen untuk emosinya ya Bu ya. Ada juga yang dia ini terkadang lepas kontrol. Jadi saat melihat anak ini susah dikendalikan atau dia ini dalam taraf yang dianggap rata-rata dari temannya itu sudah keterlaluan, kadang itu lepas kontrol. Nah itu yang sulit. Manusiawi toh Pak ini. Di rumah sudah manusiawi. Di rumah kan sudah budrek ya. Hanya begini, kalau kita membawa masalah dari rumah itu ke sekolah, jadi kita berangkat itu sudah dalam hati yang enggak enak ya. Saat di sekolah lihat anak bertingkah apapun itu rasanya enggak enak loh Bu. Iya betul. Makanya saya datang itu, yang harus anunya itu mindset kita Pak. Iya, mindsetnya, terus manajemen emosinya itu seperti apa. Saya pun kan perjalanan selama ini dari rumah ke sekolah itu jauh, relatif jauh Bu, sekitar 32 kiloan lah dari sini, dan butuh waktu 1 jam 30 menit. Nah dalam perjalanan ke sekolah sendiri ya, crowdednya jalan itu seperti apa toh, apalagi orang yang di jalan selama jam itu pastinya emosinya mudah terpancing. Makanya saya sampai sekolah itu tidak pernah langsung masuk kelas Bu. Saya biasanya di sini dulu di ruangan saya, lalu kemudian menenangkan diri, entah itu minum atau saya sambil baca apa. Setelah pas jam 7 atau setelah masuk, saya baru masuk ke kelas. Itu setelah perasaan saya tenang. Takutnya nanti hawa dari jalan raya ini ke bawah ke kelas itu yang paling nggak enak. Apalagi kita datang itu dengan muka masam ya, muka masam kayak wajah-wajah petarung jalanan. Anak-anak pasti takut. Betul. Makanya saya manajemen emosi saya dulu. Saya di sekolah itu niatnya wis berubah Pak. Nang omah kakean masalah wisan, nang dalan masalah. Semakin masuk ke arah kota kan, wah semakin istimewa orang-orang kalau naik kendaraan itu. Betul. Saya kemarin puasa itu sampai ngguling loh Pak, nyosok. Astagfirullahaladzim. Puasa kemarin itu tidur, habis sahur nggak tidur Pak, biasanya tidur jam 2 bangun. Ngantuk Pak, habis minum obat batuk. Tak seliut Pak, Masya Allah, saya nabrak arek kecil Pak, anak kecil 2 tahun. Ya Allah, bonyok arek Pak. Aku di masa wong Pak. Di masa. Sampai di masa toh Bu? Saya nggak ngereken Pak. Wong saya keleng-keleng ya Pak ya. Muka saya wis babak belur. Sepeda motor saya sudah babak belur. Wis di masa wis gak tak reken. Masaan jebuk sepedaku gak ngereken. Gak ngurus.
Saya tenangkan diri saya dulu. Kan ini memang. ngantuk Pak ya, budal sekolah ngantuk. Sak siut tok lho Pak. Brok. Entek Mas. Apalagi itu kecelakaan kan nggak ada yang pengen loh Bu ya, di jalan tuh nggak ada yang pengen kecelakaan. Ya reaksi orang-orang terkadang berlebihan. Nah, yang saya shocknya itu yang saya tabrak ternyata ada anak kecilnya umur 2 tahun. Wis bonyok Pak. Bapaknya gak apa-apa, anaknya sing bonyok mateng kon ya. Aku wis tambah keleng. Jaluk tolong sapa iki? Keleng. Tak teleponi kabeh gak kena. Akhirnya tak tenangkan hati saya. Habis itu baru saya kasih uang orangnya. Baru saya pulang pakai sepeda sendiri, padahal wis bonyok awake dhewe wis bonyok Pak. Tapi ya wis bedal. Ya suka dukanya kita mengajar ya Bu ya. Nggih, jalannya kan jauh Pak. Gunung Anyar ke Sidotopo kan perjalanan setengah jam. Hampir sama Bu jaraknya ya. Gunung Anyar kan daerah Rungkut itu ya. Nggih, UPN itu Pak. UPN ke Sidotopo lak pucuk sih Pak. Sidotopo dekat saya ini Bu, Kerembangan Utara kan. Nggih, saya kuburan Rangka itu toh. Oh nggih, lumayan Bu, jauh Bu. Kalau untuk wanita ya sangat jauh. Kalau saya naik sepeda koyo Rossi Pak. Waduh. Numpak sepeda kayak Rossi Pak. Ya apa, 5:30 keluar rumah wis full daerah Mer itu. Iya sama. Dalam. Kenapa Pak? Kerembangan pinten Pak? Kerembangan Utara 1 Pak. Di daerah Kalisosok JMP. Dekat Pasar Babaan. Nah, ya betul. Wah, jenengan familiar sama daerah sini kayaknya. Yang sekolahnya hadap ke barat itu Pak, hadap ke barat. Hadap ke selatan, Pak. Boleh ngopi Pak Bagus itu. Kita. Pak Bagus ngajar di mana Pak Bagus? Yang hadap jalan itu tuh Pak. Yang hadap ke barat itu 57, tempatnya Bu Yanti. Kerembangan Utara 2. Oh, yang dekat Pasar Babaan itu. Yang sangat dekat sama Pasar Babaan itu Kerembangan Utara 2, tempatnya Bu Yanti. Kalau tempat saya itu yang di dalam, Pak. Di dalam perkampungan. Oh, yang ke barat gitu. Iya. Lokasinya pun itu di dalam ini perkampungan. Iya. Monggo nek lewat Pak, jenengan jawel-jawel Pak. Untuk kelompok 2 diskusinya aman atau tidak Bapak? Alhamdulillah aman Bapak. Tinggal merapikan untuk slide-nya ini. Terus barangkali nanti kita review satu-satu, ada yang ditambahkan monggo. Fotonya Pak Bagus, jenengan kirim ke saya nggih. Oh, nggih. Sama Bu. Bu, kok Maria ada kayaknya ini. Udah punya saya lah, punya sing jenengan Pak. Punya Bu, punya, tak lihat Pak yang restitusi itu Pak, segitiga restitusinya ditambahi. Pak Bagus sudah punya anjang-anjang Pak. Ancang-ancang Bu. Ancang-ancang. Gimana ya? Oh, kemarin uploadnya bukan di saya, Bu. Ambil di itu loh, Pak. Di yang kemarin salinan kanvanya itu di screenshot aja, Pak. Oke ya. Pokoknya ya, Pak, nanti restitusinya dulu aja. Iya, betul. Oke, berarti kita tambahkan di slide terakhir dulu ya, fotonya belakangan aja. Gimana?
Jadi langkah yang diambil Pak Lukman ini tidak apa namanya? Tidak. Ini kan tadi refleksi kasus kita masukkan di, berarti kita masukkan di refleksi kasus ya. Oke Pak Bagus. Gue siapa Pak? Di refleksi kasus atau kita tambahkan di ini. Kalau pertanyaan 2 tadi kan sudah ini, kita sudah menyelipkan tentang apa? Kita selipkan tentang segitiga restitusi tadi kan. Kalau di pertanyaan 2. Nah, sekarang segitiga restitusi ini kita selipkan juga di refleksi kasus atau kita masukkan di bagian ini. Yang soal ini, Bu. Pak. Disendirikan aja Pak, habis refleksi gitu. Seperti sesuai dengan restitusi langsung gitu Pak. Berarti gini ya, resi. Kelihatannya ini cukup sulit. Jangan bilang begitu, Enda. Ada yang berdiri. Tempat tangan yang atau fisik. Yang suka mencuri. Begini Bu, Pak. Lalu kita tambahkan apa ini? Kita tambahkan apa ini? Atau begini, kita menjabarkan dari awal seperti ini kan, tanpa menggunakan pertanyaan ini ya. Aku orang ulang ya. Naik awal. Ini mantek sih mantek ya. Tiba-tiba ngomong, oke lo nambah jauh gini. Loh. Ada 4 pertanyaan loh Pak. Enggak. Tadi katanya disendirikan aja untuk segitiga restitusi. Jadi setelah kita jabarkan di pertanyaan 2 tadi, kita juga kembangkan di bagian terakhir atau bagaimana Pak? Jadi dari kasusnya Pak Lukman ini ada 4 pertanyaan atau? Oh enggak, ada 4 pertanyaan. Jadi kan tadi ya dengan itu bilang untuk menambahkan segitiga restitusi kan, G. Terus katanya disendirikan. Pada akhirnya saya buat kira-kira gimana? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Oh, yang itu. Itu tadi yang ini, Pak. Ya, pertanyaannya itu nih. Iya, ini pertanyaan pertama. Lalu kemudian ini pertanyaan kedua. Seharusnya Pak Lukman menerapkan segitiga restitusi. Berarti ini enggak jadi ya? Ini tak hapus ya? Biar enggak rewo. Enggak usah, Pak. Aku kok mikir-mikir kok aku ditakoki aneh-aneh. Loh, justru kita ditanyai malah kita bisa mengeksplor pertanyaan ini. Iya. Maria. Dalang. Pertanyaannya gimana, ini kan ada 4 toh Bu. Yang pertama,
Jelaskan apakah indikator. Kita review nih Pak ya. Kita review dari awal ya. Ini terlepas dari kasusnya tadi. Pertanyaan 1 itu ini tadi. Pertama, oleh Pak Lukman. Ya, apa indikatornya? Sikapnya. Itu indikatornya. Terus kemudian ini pertanyaan kedua ya. Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakan dengan itu? Ya. Nah, harusnya seperti apa? Jelaskan. Sudah. Lalu kemudian ada lagi, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Pertama itu, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Ini mungkin maksudnya sepatu berwarna hitam. Sepatu itu. Nah, sudah terjawab. Nilainya disiplin dan tanggung jawab. Terus bagaimana Anda menyikapi ini yang terakhir? Nah, ini selanjutnya Pak. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kita tadi kan tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Lukman itu. Karena apa? Yang pertama, Pak Lukman tidak menghargai hak Sabrina. Yang kedua, melukai harga diri karena memarahi di depan teman yang lain. Seharusnya Pak Lukman menerapkan segitiga restitusi. No, Pak. Gimana, Pak? Ada tambahan barangkali Pak Bagus? Pak Bagus sih biasanya banyak yang ditambah-tambahan ya. Pak. Pak Bagus itu kendalane, itu suarane gak ono. Iya, suaranya kok kecil Pak Bagus. Itu drivernya laptop kayaknya Pak Bagus. Drivernya mikrofon itu loh. Enggak, itu aslinya aku pengen dilem biru. Ya enggak. Dilem biru aja, kesuwen. Ganti ROG Pak, murah Pak. Ini TPP cair Pak. Masuk. Sing duwe aku gak duwe lho. Saya kapan hari disuruh beli laptop baru untuk apa? Ikut PGP. Nah, masalahnya kalau saya beli laptop semahal itu berangkat kerja masa naik laptop. Aku utang. Memberikan pengetahuan tentang apa? Wes iku ae Pak, aja kakek wes. Ya wes. Gimana Pak? Ayo Pak, barangkali ada tambahan lagi Pak, enggak apa-apa Pak. Ya itu bawang. Oh alah. Pasrah. Kena Bu Komaria dikit tay langsung pasrah bongkoan. Berani kok. Ini manusia terkuat di manusia terkuat di dunia. Iya, jangan musuh emak Pak. Bahaya nanti sampean. Nah, berarti tinggal penutup terus sama foto ya. Saya minta fotonya nanti tak masukkan. Nah, ono foto iku lho, Pak. Sing nang grup CGP lak wake sih. Oh iya ta. Sing bareng-bareng itu sampean crop. Oh iya ya Allah lali Bu. Astagfirullahaladzim. Gue tangkai fotoku sampean kaget, Pak. Lah nopo to Pak? Wis tau tumen kok kaget. Kaget oleh diedit. Kon kita. Iya, kaget kok. Editan soalnya. Kameranya jahat banget nih. Kan gini grup kemauan katanya. Dalam yang dikirim kemarin banyak. Sudah. Tinggal kita masukkan foto aja atau barangkali ada yang ingin ditambahi monggo. Nanti kita tambahkan akses ya untuk ke sini, barangkali ada ide-ide apa nanti kita ketemu lagi untuk bahas ini. Barangkali ada yang ingin ditambahkan kan direview lagi Bu. Kita mulai dari depan ini lalu kemudian ke sini nanti saya tambahkan fotonya. Lalu untuk kasusnya kan ini. Terus kasus selanjutnya kasusnya. Wis gak usah. Tapi keterangan kita aja yang luar biasa. Boleh. Gue lah wis kadung ngomong gue gak ono reme, Pak.
Ya contohnya saya. Ayo, wes tulisannya titik tapi kok di sini apa omongannya kok dadi Jawa. Oke. Aku durung absen rek. Oh, jenengan kayaknya denger ini ya, teman saya absen nih barusan. Iya lali aku durung absen guys. Jam segini masih ada beberapa orang Bu di sekolah saya. Makanya Aku saya tenang. kabur, Pak. Nah, pulangnya Saya kan sudah kabur. pulangnya itu anak-anak setengah 12. Jam 12. Kalau saya pulang ke rumah, nyampe rumah jam setengah 2. Hari ini saya nggak banyak kelas, jadi saya bisa pulang jam setengah 1. Oh, Jadi enak Bu, sangat nyantai. kabur. Kan mapel Pak, mapel itu nggak selalu ada jam. Oke. Kalau nggak ada jam ya pulang, tapi kabur. nanti absen balik lagi. Tak apa-apa, yang penting tanggung jawabnya sudah dilaksanakan. Enggak, Pak. Pokoknya pamit ya, Pak. Pak paling Nggih, pamit pokoknya nang sekolahan nang Pak Bagus. Bagus kayak sasaran. Kemana ke Pak Bagus? Loh, Pak Bagus itu satu sekolahan sama jenengan toh? Bukan, kan deket Pak, ke Dending sama Sedotopo kan deket. Oh, alah. Jadi nang sekolahannya Pak Bagus. Pak Bagus yang dihubungi oleh konco-koncone itu. Iya. Kalau itu Pak, kalau di sekolah jam selesainya kita nanti kan jam 5 Pak. Sepi Pak, karena uang Pak. Saya nanggung Bu, makanya sekalian di sini aja, absennya jam 3 ya. Absen saya setengah 3. Kok lebih cepat Bu, masuknya jam berapa? Setengah 7. Oh ya pantas dengan lebih pagi. Berarti pelajarannya mulai jam 0 gitu. Jam setengah 7. Saya setengah 7 di sekolah ya, berangkat dari rumah jam 5 kurang 10 Bu. Saya setengah 6 Pak. Oke, setengah 6 ya, dengan kan tinggal lewat mer situ nggih. Nggih. Setengah 6. Setengah 6 saya berangkat iku wis kawanan, Pak. Setengah 6. Iya, kalau setengah 7 kawanan, Bu. Kalau maksudnya setengah 7 berangkat setengah 6 kawanan. Kan nganter anak-anak dulu ke Manyar. Oh, nganter anaknya dulu. Oke, ke Manyar. Sekolahnya di Manyar. Ini tidak perlu tambah lagi ya untuk refleksi kasus ini. Sudah. Ayo Pak, balik Pak. Ada warning balik Pak. Oke. Kembali ke saya dari tadi di sini. Kembali ke jalan yang benar Pak. Oke, sampai jumpa. Nggih. Saya tak live. Dan live ya Bapak Ibu.